mana yang cocok buat pemula misalkan itu ya berarti yang sangat genjah ya. Betul. Kita bicara yang sangat genjah aja dulu. Yang pertama ada Bospi, ada Jupiter, ada Trans, ada tentu juga nggak kalah itu Malika yang tanpa biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Odi Ya. Masih di markas Maxi Grab. Max Grab. Nah, kali ini Oblan ya. sedikit sharing-sharing kita Om ya. Ya. Khususnya bagi pemula nih seperti saya, masih kebingungan nih Om nih. Kita mau nanam anggur, bagaimana, yang jenis apa, yang kira-kira nggak membutuhkan tenaga ekstra, karena mungkin kalau untuk pribadi saya gitu ya, baru permulaan untuk nanam anggur, referensi dari Om Odi mungkin jenis apa gitu. Terus nanti untuk media tanamnya atau pemupukannya, penyiramannya itu bagaimana kesehariannya Om Odi? Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Jadi kita di sini juga kita bukan tahap menggurui teman-teman ya, kita bukan penyuluh, kita bukan ahli, kita hanya berbagi aja teman-teman ya, berbagi pengalaman kita selama ini menanam anggur, bagaimana dan kurang lebihnya itu pengalaman kita, baik itu ada pro kontra, mungkin itu lain cerita ya teman-teman. Intinya kita hanya berbagi. Pertama itu teman-teman, untuk soal varian Kang ya tadi, ya Mas ya, varian anggur kalau kita klasifikasikan nih, dari segi pertama kita segi kemudahan berbuah, biasanya yang dicari teman-teman penghobi baik yang udah lama ataupun yang baru mau nanam itu biasanya genjah, itu salah satunya ya. Betul. Selain buah yang enak gitu kan. Nah kalau kita bicara soal genjah, kalau saya bagi itu ketiga bagian Kang. Level 1 itu sangat genjah, level 2 genjah tapi bukan sangat, level 3 kurang, itu kurang genjah. Nah ya berarti kalau mana yang cocok buat pemula misalkan itu ya berarti yang sangat genjah ya. Betul. Kita bicara yang sangat genjah aja dulu, yang bawahnya lain lagi nanti. Yang sangat genjah saya sebutkan beberapa varian kembali menurut pengalaman kita nanam anggur ya kan. Ya pertama ada Bospi, kedua ada Akademik, ada Jupiter, ada Trans, ada Julian, ada Donetski, ada yang tentu juga nggak kalah itu Malika yang tanpa biji. Selain itu banyak lagi ya teman-teman ya, kayak Angelica gitu kan, kayak lagi misalkan sebentar saya ingat-ingat dulu, Landis gitu ya, itu termasuk saya kategorikan di papan atas dari segi genjahnya gitu. Bukan hanya itu ya teman-teman, itu mungkin yang lain nggak saya kesebut karena banyak ya. Nah gitu, itu contoh ya. Jadi saran saya itu usahakan yang mudah berbuah dulu supaya mungkin nanti teman-teman pemula nih yang awal nanam tuh bisa lebih segera merasakan senangnya berbuah anggur kita, jadi lebih semangat gitu. Nah untuk lanjut ke bibitnya Kang ya. Untuk pemilihan bibit ya, betul. Untuk pemilihan bibit teman-teman ya, satu ya tentu secara umum kita kategorikan sehat gitu ya. Kategori sehat itu kalau teman-teman terima bibit bukan berarti yang udah panjang banget, yang udah berarti pucuknya figur banget. Karena ketika kita melalui pengiriman jarak jauh biasanya itu pucuk yang tadinya segar pun hilang, atau ada kalanya yang sengaja dipotong pucuknya supaya tidak stres di jalan. Yang kategori sehat itu teman-teman, dia punya daun tuh minimal daun tuanya itu udah tegak ya, tegak, keker ya gitu, batang bawah stabil ya. Dia ada selain pucuk aktif juga tadi ada bat aktif. Bat itu mentol, dia sehat ya, yang ketika kita tanam insya Allah dia pecah jadi tunas baru yang lebih sehat gitu. Jadi patokan menurut kita pribadi soal layak standar tanam itu bukan soal tinggi, tapi soal kesiapan pohon itu dari segi pertama akar dan kesiapan batang, terutama batang bagian bawah ya, bukan batang rostok. Rostok otomatis ya, tapi yaitu yang batang impornya. Jadi mau tingginya 30, 40, 50, ketika datang kondisi aman sehat, insya Allah bisa tanam. Biarpun mungkin kita perlu itu kan karantina dulu, apalagi setelah pengiriman jarak jauh ya, kita segeri dulu baru kita tanam. Itu berikutnya. Dan berikutnya kita masuk ke media teman-teman. Tapi sebelum media,
mungkin lebih baik kita ini dulu, Kang. Lokasi penanaman dulu ya. Betul. Lokasi penanaman kita teman-teman satu saat itu dulu, jangan di bawah pohon-pohon besar lainnya. Jangan di tanah yang sangat berair. Ya, kalau di lingkungan teman-teman tanahnya sepertinya berair atau tanah sawah, becek, saran saya pakailah pot besar. Potnya makin besar, insya Allah makin bagus ya. Nah, kalau teman-teman datarannya jarang banjir, tandes lah gitu ya, kering, boleh tanam di tanah langsung. Saran kita juga penanaman itu nggak usah terlalu kita gali dalam sampai mungkin setengah meter lalu kita masuk akar. Saran kita lebih baik gali sedikit sejengkal deh, lalu kita sisanya gundukin. Oh gitu. Supaya lebih akar tuh kan, apalagi anggur-anggur kita ini beredar bibit-bibit tuh hasil stek ya. Jadi bukan akar dari biji. Betul. Yang dia ke bawah. Betul. Kalau ini akar ke samping. Oh gitu. Jadi lebih saran kita pakai media lebih tarik ke atas. Nggak usah digali ke bawah, tapi cukup digundukan. Jadi akar nggak perlu dalam-dalam Om ya? Nggak usah. Saran kita ya, nggak usah kayak pohon mangga, pohon durian. Betul. Dia memang butuh tunjeman akar ke bawah untuk menopang pohon dia kan. Iya. Yang nanti dia tuh tanpa pegangan. Rindang puluhan tahun. Nah, anggur ini merambat. Betul. Jadi butuh cukup media cetek aja. Jadi ketika kita mupuk apa langsung keserap. Dan hikmahnya lagi, ketika tanah akar kita ada di atas itu nggak terlalu ke dalam, ketika musim hujan yang kita tanpa naungan misalnya, itu nanti ketika musim hujan kan air banyak tuh di tanah. Jadi akar ini nggak terlalu banyak minum air. Kalau di bawah itu akar otomatis kelembaban tinggi. Dan efeknya nanti bisa aja pohon jadi stuck gitu kan. Itu salah satu hikmahnya. Berikutnya apa kan tadi setelah itu ya, untuk lokasi ya. Nah, itu berikutnya juga jangan di bawah pohon ya, jangan di bawah pohon besar lainnya. Harus kena matahari kan. Betul. Matahari cukup. Minimal saran kita sih ya cukup 5 jam bisa. Paling pendek lagi 4 jam bisa. Matahari kapan itu? Pagi, siang atau sore. Kalau bisa pilih pagi, di paginya. Pagi 4 jam atau 5 jam atau lebih banyak, lebih bagus. Ya kalaupun nggak bisa ya siang lah nggak apa-apa. Sorenya nggak apa-apa. Insya Allah bisa tumbuh, bisa berbuah gitu ya. Karena kita juga ada yang cuma matahari siang ke sore gitu. Ketika kita nanam itu, mendingan kita ketutup tembok separuh waktu daripada ketutup tanaman besar lain. Oh gitu. Nah, berikutnya tentu kita ya perawatan ya, pemupukan. Misalkan pupuk. Untuk pupuk awal kita cukup NPK 16-16 ditambah unsur mikro lainnya bisa dari Manohara dan lain-lain. Itu untuk pupuk saran kita jangan terlalu berlebih teman-teman. Cukup sedang-sedang aja. Misalkan gini, 1 sendok makan NPK 16-16 itu kita bisa cairkan dengan 5 liter air. 5 liter air. 5 liter air itu cukup encer teman-teman. Cukup encer itu bisa kalau untuk awal bibit bisa 2 tanaman. Kalau 1 tanaman ya kita pakai separohnya lah gitu kan. Itu karena bibit-bibit yang beredar biasanya terutama di kita itu di sini pun udah makan NPK, udah dikasih pupuk NPK. Jadi ketika datang ke teman-teman, insya Allah udah siap dipupuk berikutnya. Cuma itu jangan overdosis. Lalu pembentukan cabang kita tentukan dulu sistem para atau teralis atau tabul lampot. Jadi jangan sampai udah teralis lalu kita pengen para-para di tengah jalan, itu agak repot juga. Gitu. Berarti harus dimulai dari awal Om. Betul, sebisa mungkin dipilih dari awal supaya nggak 2 kali kerja gitu kan. Betul. Nah, lalu kita lakukan pemakasan. Kita bikin teralis ya, kita belok tegakkan, kita butuh perimeter berapa senti, sesuaikan maksimal. Kalau teralis ya saran kita paling tinggi 1 meter atau 70 atau 50 dari media, lalu kita belokkan. Ada yang bilang pajangin dulu lalu belok apa gimana Om? Nah, kalau kita pribadi langsung belok aja, biarpun masih pucuk segini langsung waktunya belok kita belokin. Jadi pucuk itu langsung kita belokin. Nah, untuk sistem teralis Om ya sama para-para juga, kalau nyampe para-para ya langsung belok, bukan dipanjangin dulu sampai 6 meter baru terbain ya, repot itu nanti ada efek-efek lainnya kalau kita panjangin dulu. Itu menurut pengalaman kita efek yang kurang suka lah kalau kita dalam arti nanti TS itu tunas airnya jadi kurang bagus kalau kita tegakin dulu lalu kita rebahin ya. Beda kalau kita langsung rebahin, kita bentuk tunas airnya, yang kepanjang kita potong, yang kependekan biar nyusul ya udah. Nanti sekunder kalau udah nyampe titik yang mau kita potong, kita lebihin 2 jengkal, kita potong gitu. Oh siap Om, siap. Nanti mau coba saya terapkan ya Om.
untuk pemilihan bibitnya, untuk pemupukannya, kira-kira seperti itu Om ya. Baik, terima kasih banyak Om Modi. Sama-sama. Dari sini banyak pelajaran yang saya ambil. Cuma media Mudah-mudahan belum sempat kita baca kali ya. mudah-mudahan nanti kita bisa Coba ya, kita bikin untuk lagi. itunya Om ya. Insya Allah Oke, di oke, Om Modi. channel lain atau di YouTube kita lain juga banyak nanti soal media ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Modi. Sama-sama. Cukup sekian. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.